Silakan Kang Anto, pimpin doa. Sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum itu diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Kita niatkan pembelajaran ini karena Allah Ta'ala, dan kita doakan semoga rekan-rekan kita yang sedang diberi ujian sakit, semoga cepat pulih kembali, dan pembelajaran ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi amal ibadah, amal jariah untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Di rumahnya banyak burung. Bismillah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur harus kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan, utamanya nikmat iman Islam, dan pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga memungkinkan bisa bertemu dalam Zoom virtual perkuliahan ke-7 sebelum UTS. Sesuai dengan yang saya janjikan, hari ini akan melakukan review dengan membahas kasus PT Coca-Cola yang sudah mengglobal. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perantara beliau kita memiliki figur suri toladan yang mencontohkan bagaimana kehidupan ini dijalankan dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa yang kita zaharkan secara lisan dan hanya terdengar oleh diri masing-masing, ini Allah kabulkan, utamanya untuk diberikan tambahan ilmu yang akan mengangkat derajat setiap manusia, dan Allah berkehendak untuk memuliakan kita di kemudian hari. Saya yakin saudara senang mendengar alur cerita yang akan memberikan inspirasi, utamanya untuk meningkatkan kesolehan dari apa yang kita lakukan, memberikan manfaat, menginspirasi agar kita menyadari bahwa hidup ini sebetulnya tidak lain hanya untuk beribadah, menjalankan perintahnya dengan rasa kesadaran yang tinggi, hanya karena Allah, disertai rasa takut apabila kita melanggar apa yang Allah larang. Sebelum saya masuk ke kisah penemu minuman bersoda yang disebut dengan Coca-Cola, yang sudah sangat terkenal hampir di 200 negara
di perkotaan sampai perkampungan. Namun yang menemukan serta menjadikan merek Coca-Cola ini mendunia itu meninggal dalam keadaan yang tragis. Jadi istri dan satu anaknya dalam kekurangan finansial. Hanya tinggal kenangan saja. Berbeda hanya dengan kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, tetapi dia belum sempat ketemu dengan Rasulullah, tapi dia betul-betul merindukan dan selalu mencari kabar-kabar berita dari kota Mekah terkait dengan perjalanan dakwah Rasulullah. Dia orangnya sangat miskin dan memiliki penyakit semacam albino, ya, belang badan kulitnya. Namun demikian itu dan dari ketaatan serta doanya, belangnya itu hilang, tinggal membekas di salah satu pergelangan tangannya sebesar uang logamnya bulat. Dan itu sebagai tanda yang dikenal dan dicari pembuktiannya oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu penerus Rasulullah setelah masa kekhalifahan Abu Bakar, kemudian digantikan dengan Umar, Utsman, dan Ali. Ini sengaja mencari yang namanya Uwais Al-Qarni untuk meminta didoakan, karena Uwais Al-Qarni ini termasuk waliullah, ya, orang yang sangat dicintai oleh Allah, tetapi dia karena miskin harta tidak dikenal di masyarakat bumi, karena umumnya di masyarakat bumi itu yang dikenal itu adalah orang-orang yang kaya raya. Sementara Uwais Al-Qarni dia seorang yang sangat miskin. Karena ketaatan untuk menjalankan apa yang didakwahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, dan dia juga sebagai seorang anak yang menunjukkan bakti terhadap orang tuanya, karena pada saat itu ibunya masih hidup, tapi matanya sudah tidak bisa melihat dan kondisi badannya sudah tidak berdaya alias lumpuh. Dalam agama Islam itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menjunjung tinggi dan menghormati taat terhadap kedua orang tua. Karena pada saat kita menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan membahagiakan hati orang tua kita, maka Allah akan ridho kepada kita, dan Allah akan mencintai dengan kecintaan yang sesungguhnya. Jadi kisah perjalanan Uwais Al-Qarni ini ya harus menjadi inspirasi, sorry, toladan. Uwais Al-Qarni adalah seorang penggembala kambing dan beberapa ekor unta dari orang-orang yang dianggap terpandang dan memiliki harta yang banyak. Bisa dibayangkan seorang penggembala itu penghasilannya berapa? Tidak seberapa. Tapi dari penghasilannya yang sedikit itu, dia usahakan untuk menyenangkan hati ibunya. Membelikan makanan yang cocok untuk diberikan kepada ibunya yang sudah uzur, sudah sakit, sudah lumpuh, dan sudah buta. Bahkan dari penghasilan yang sedikit itu masih bisa dia sisihkan. Kalau ada tetangganya yang kelaparan, dia masih bisa berbagi. Alangkah mulia kehidupan beliau dalam keterbatasan, kekurangan materi, dia tetap memuliakan ibunya dan juga masih sempat untuk berbagi kepada tetangga.
Sebelum dia mengembalakan kambing-kambingnya, dia selalu menyekap, membersihkan badan ibunya dengan handuk yang sudah dihangatkan. Kemudian agak siang sedikit, karena di Timur Tengah itu jam 6:30 itu matahari sudah kelihatan terik ya. Dia jemurkan dulu ibunya, kemudian setelah memadai dia bopong lagi ibunya ke rumahnya. Selanjutnya dia pamitan, mencium tangannya untuk segera menggembalakan kambing-kambing titipan orang-orang kaya di daerah itu, mencari tempat yang bisa dijadikan untuk makanan gembalanya tersebut. Bisa dibayangkan orang semiskin dia dalam kehidupan ini, orang itu hanya mengenal saja siapa dia. Oh, dia seorang yang tidak berharta dan punya orang tua yang sudah tidak berdaya. Hari demi hari, minggu demi minggu, berganti tahun, ada permintaan dari sang ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Namun demikian, dari kota Yaman ke Mekah itu bukan jarak yang pendek, tapi jarak yang sangat jauh. Sebelum berangkat ke Mekah, dia merindukan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dan dia bercerita sama ibunya, dan ibunya tidak bisa membendung rasa rindu Uwais Al-Qarni terhadap Nabi Muhammad. Ibunya berpesan, boleh kamu pergi, tapi setelah berjumpa, segera kamu pulang. Karena ibu tidak berdaya. Ibu tidak bisa makan sendiri, ibu tidak bisa mandi sendiri. Apalagi sampai bisa berjemur. Akhirnya Uwais Al-Qarni diizinkan oleh ibunya, kemudian berangkatlah untuk menemui Nabi Muhammad dengan membawa perbekalan seperlunya. Setibanya di rumah Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad sedang tidak ada di rumah, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang memimpin satu peperangan. Dan di rumahnya didapatkan hanya ada istrinya. Istrinya segera keluar, tentunya dengan berhijab ya, dan tidak boleh menerima tamu laki-laki. Kemudian diceritakannya maksud dan tujuan Uwais Al-Qarni datang ke kota itu. Kemudian dengan penuh penyesalan, Uwais Al-Qarni harus mendapatkan keterangan dari istri Nabi Muhammad bahwa beliau sedang tidak ada di rumah dan sedang memimpin satu peperangan. Uwais Al-Qarni inginnya menunggu sampai Rasulullah tiba dari peperangan. Tapi rupanya dia teringat pesan ibunya, apapun yang terjadi, kalau kamu setelah bertemu, walaupun tidak bertemu harus segera pulang. Karena ibunya di rumah sedang sakit. Dan dia kembali dengan perasaan hampa, karena tidak jadi untuk bertemu dengan kekasih manusia, kecintaan Allah, Nabi Muhammad SAW. Dia menjalani kehidupan dengan uang sisa hasil membeli makanan. Dia bercita-cita ingin membawa ibunya ke kota Mekah, tempat tinggal Rasulullah. Dia kumpulkan uangnya untuk berangkat ke kota Mekah itu. Dia harus memiliki kuda yang sangat kuat, karena untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tetapi rupanya uangnya setelah dikumpulkan berbulan-bulan itu tidak sampai juga untuk bisa membeli kuda, apalagi kuda yang terbaik, ya, kuda yang bisa membopong, membawa ibunya ke kota Mekah. Jadi uangnya hanya bisa untuk membeli satu anak kambing. Dan itu pun dengan harga yang murah. Karena kebaikan dari pemilik kambing-kambing, dia diberikan anak kambing yang terbaik gitu, dengan harga yang relatif murah.
Setiap pagi kambing itu dibersihkan, dia berikan makanan biar kuat. Orang-orang di sekitar heran gitu. Ibunya ingin naik haji, harusnya dia membeli kuda yang gagah, yang kuat, tetapi karena dia tidak punya uang, hanya bisa membeli anak kambing. Tetapi anak kambing itu dia setiap habis sholat subuh, dia bawa ke bukit, dia turun lagi ke bukit. Hampir setiap hari seperti itu, sebelum memandikan ibunya, mengembalakan kambingnya. Waktu berjalan terus hingga kambing itu menjadi sosok kambing yang dewasa dan kekar begitu ya. Kebiasaan dia tetap membopong kambing itu, kemudian diangkatnya ke atas bukit, kemudian kembali lagi ke bawah bukit. Sehingga perawakan Uwais Al-Qarni ini menjadi perawakan yang sangat kekar. Karena setiap hari selain membopong ibunya untuk berjemur, juga membopong anak kambing sampai kambing itu menjadi kambing yang sangat besar. Disitulah dia punya keyakinan, saya akan kuat untuk membawa ibunya dengan menggendong ke kota Mekah. Tibalah saatnya musim haji dan berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan menggendong ibunya, dengan membawa perbekalan seadanya, dan dia berhasil untuk tiba di kota Mekah, kemudian melakukan syai, tawaf, dan jumroh sampai bisa pulang kembali dengan menggendong ibu. Ini Alkisah bakti seorang Uwais Al-Qarni, bagaimana kesigapannya dan tidak pernah menolak apa yang diinginkan ibu. Ibunya menjadi ridho dengan apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dari berbagai keterbatasan, utamanya materi, tetapi dia ingin membahagiakan ibunya. Alkisah, Nabi pulang dari Mekah, dia langsung bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah seseorang yang ingin berjumpa denganku? Namanya Uwais Al-Qarni. Istrinya kaget. Kenapa Baginda mengetahui? Oh iya, malaikat Jibril sudah memberitahuku. Dan dia mengatakan Uwais Al-Qarni itu adalah kekasih Allah yang sangat dicintai Allah. Dia orang yang sangat tidak populer di kehidupan dunia, tetapi sangat terkenal di penduduk langit. Artinya para malaikat di setiap tingkatan langit dari pertama sampai ke-7 itu mengenal Uwais Al-Qarni. Karena baktinya terhadap orang tua dan kecintaannya terhadap Rasulullah. Refleksi kecintaan Rasulullah, maksudnya Uwais Al-Qarni terhadap Rasulullah, kalau misalnya Rasulullah didapatkan dari berita-berita di kampungnya, kepulangan dari Mekah, pernah kan Rasulullah hampir meninggal di saat peperangan, dan giginya itu ada yang tanggal 2. Nah, mendengar itu, Uwais Al-Qarni sangat bersedih, dan dia segera mengambil batu untuk menghantam 2 giginya dan langsung rontok begitu. Ini sebagai unsur kecintaan, bagaimana dia merasa bersedih. Kekasih pujaannya itu perang demi membela agamanya. Itu salah satu refleksinya. Seorang tabi'in yang tidak pernah berjumpa, tetapi dia betul-betul mencintai Rasulullah. Itu yang disebut dengan tabi'in. Sampai Rasulullah sebelum wafat bercerita kepada para sahabatnya, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Seandainya aku sudah wafat dan masih belum juga Uwais Al-Qarni bertemu dengan aku, padahal dia sangat ingin berjumpa denganku, maka sampaikan salamku dan berikan kabar gembira untuk dia bahwa dia dinanti di surganya Allah nanti kelak. Wahai Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, carilah dia sampai ketemu walaupun aku sudah tidak ada, dan mintalah doa. Karena doa orang yang dicintai Allah itu tidak ada penghalang baginya.
Setiap manusia ini punya dosa. Dan dosa itu salah satunya bisa meminta syafaat kepada orang yang masih hidup, orang yang soleh, untuk dimohonkan ampunan dosa-dosa. Sepeninggalan Rasulullah dan juga Abu Bakar, maka kekhalifahan turun ke tangan Umar, ya, Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di kota Mekah, ada kabar bahwa saudagar-saudagar dari Yaman itu tiba di kota Mekah. Kemudian Umar sang khalifah segera mengunjungi tenda orang-orang yang akan berhaji ke tempat saudagar tersebut. Kemudian saudagar itu ditanya, ada apa yang mulia? Kok mengunjungi kami ini? Saya ingin bertemu Uwais Al-Qarni. Adakah Uwais Al-Qarni bersama rombongan saudara? Salah satu saudagar menjawab, oh dia ada. Dia sedang memandikan kuda-kuda kami di seberang sana, di bawah pohon. Di Mekah walaupun gersang, tapi masih tetap ada pohon dan ada oase. Kemudian Umar beserta Utsman pada saat itu segera berkunjung ke Uwais Al-Qarni dan dia menghampiri Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uwais Al-Qarni sangat kaget kedatangan khalifah berbaju yang sangat rapi, begitu bersih. Ada apa gerangan mereka mengunjungi saya? Begitu. Saya ini orang yang papa, miskin, dan tidak pantas begitu untuk dikunjungi oleh seorang pemimpin di kota Mekah. Kemudian Utsman segera menjabat tangannya, kemudian menyampaikan salam dari Rasulullah pada saat beliau hidup, dan berpesan bahwa saya harus mengunjungi saudara. Dan saya akan mengangkat derajat saudara untuk diberikan hadiah. Apapun keinginan saudara saya akan berikan. Saudara tidak usah lagi menggembalakan kambing, tidak usah lagi memandikan kuda-kuda. Apa yang saudara inginkan, saya akan berikan. Karena ibu saudara sudah wafat, silakan tinggal di kota Mekah. Saya akan jamin kehidupan saudara. Uwais Al-Qarni menolak dengan lembut kehalusan. Wahai Paduka, mohon maaf, saya ini terbiasa seperti ini. Saya menikmati kehidupan yang sangat sederhana dan menikmati upah yang tidak seberapa tetapi cukup untuk menopang hidup saya, dan saya bisa merasa tenang beribadah kepada Allah. Tidak ada fitnah dari harta yang saya miliki. Umar semakin takjub. Apakah engkau ini benar-benar Uwais Al-Qarni? Coba saya melihat pergelangan tanganmu. Kemudian diperlihatkanlah pergelangan tangannya yang memang masih terbekas. Penyakit albinonya itu walaupun hanya tinggal sebesar uang logam. Oh, kalau begitu, saya ingin mendapatkan syafaat doa dari Anda. Silahkan saya doakan. Uwais Al-Qarni berkata, saya tidak pantas mendoakan tuan-tuan yang sangat mulia ini. Enggak, saya ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad yang langsung untuk didoakan oleh Anda, Tuan Al-Qarni. Lantas tidak serta-merta Uwais Al-Qarni mendoakan kedua khalifah ini. Dia segera ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dan mendoakan Umar dan Utsman pada saat itu. Kemudian air matanya meleleh dan dia merasa berterima kasih kepada Rasulullah yang sudah mengabarkan melalui Umar dan Utsman bahwa dia dinanti di kehidupan surga Allah. Kemudian setelah itu, mohon maaf, Paduka, saya tidak bisa menerima hadiah pemberian Tuan, dan saya tidak akan membawa sedikit apapun yang akan Tuan berikan. Saya akan seperti ini kehidupan saya. Bisa Tuan bayangkan kalau saya ke Yaman, kampung saya membawa harta yang banyak. Mereka mungkin mengatakan uang itu
didapatkan dari hasil mencuri. Karena saya tidak memiliki keahlian. Kalau saya membawa harta benda berupa emas, kemudian kuda-kuda pilihan, mereka pun mungkin bisa mempertanyakan dari mana harta itu. Jadi terima kasih atas kebaikannya. Biarkan saya akan menjalankan ibadah haji. Setelah itu izinkan saya untuk pulang bersama para saudagar, pedagang-pedagang yang membawa saya ke sini. Nah, itulah kehidupan Uwais Al-Qarni sampai pada saatnya tiba Uwais Al-Qarni itu wafat. Dan seperti biasa, kalau orang-orang yang wafat miskin harta itu pengunjungnya hanya sedikit. Tapi pada saat itu masyarakat melihat orang-orang berbondong-bondong berpakaian putih bersih untuk berebut memandikan mayat Uwais Al-Qarni serta menghantarkan ke kuburan dengan membacakan talbiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Sampai selesai penguburan, banyak orang yang mempertanyakan siapa gerangan orang yang dikubur tadi. Kok begitu hikmatnya, begitu banyaknya orang yang mengantarnya. Selidik demi selidik bahwa ternyata Uwais Al-Qarni adalah seorang waliullah, seorang tabi'in yang memang sangat dicintai oleh Allah. Sampai kisah ini tertulis dan terabadikan sampai hari ini. Dan saya bisa bercerita kepada saudara-saudara seperti apa Allah memuliakan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena kepintarannya, bukan juga dari keturunan. Tetapi Allah memuliakan orang tersebut didasarkan atas ketaatan. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana dia memuliakan orang tuanya serta menjadikan qurrata a'yun bagi kedua orang tua. Demikian sekilas selintas dari perjalanan hidup Uwais Al-Qarni. Tiba saatnya saya akan mengganti cerita ini dengan John Pemberton, ya, seorang ilmuwan dari penemu minuman bersoda yang disebut dengan Coca-Cola. Ya. Baik, nanti kisah ini akan mengarah kepada review ya dari materi-materi yang sudah kita bahas selama 6 kali pertemuan kurang lebih. Baik, Alkisah pendiri dari minuman bersoda yang namanya Coca-Cola. Ya. Jika John Pemberton tidak ada dalam kisah ini seperti itu, mungkin kita tidak akan bisa menikmati minuman populer dunia yang disebut dengan Coca-Cola. Minuman bersoda dengan rasa manis itu ditemukan oleh namanya Pemberton atau lebih dikenal dengan John Pemberton. Seorang apoteker asal Amerika Serikat, namun dia tidak pernah meraup keuntungan dari hasil temuannya itu. Dan terpaksa menjual sahamnya, artinya kekayaan intelektualnya itu kepada seorang yang kaya di daerahnya. Dia menghembuskan napas terakhir pada tanggal 16 Agustus 1888 dan meninggalkan istrinya dalam kondisi kesulitan keuangan. Kehidupan awal dari John Pemberton lahir pada 8 Juli 1831 di Georgia, ya, Georgia, dan banyak menghabiskan masa kecilnya di kota Roma, di kaki bukit Apalisia. Ayahnya bernama James Pemberton dan ibunya bernama Martha L. Gunn. Dia menempuh sekolah sampai ke pendidikan tinggi di perguruan tinggi namanya Ripon Medical College of Georgia, mengambil jurusan bidang farmasi dan kedokteran.
dia dilatih sebagai tim dokter oleh seorang dokter sekaligus herbalis Samuel Thompson namanya. Jadi herbalis itu meracik obat-obatan dari daun-daunan herbal ya. Dan dia sebagai seorang mahasiswa yang memang laboratoriumnya pasti bergelut untuk meneliti, mengkaji sampai menemukan khasiat dari herbal-herbal tersebut. Kemudian Thomas Pemberton ini meneliti dan terus menguji coba minuman dari semacam alkohol ya, pada saat itu wine, dicampur dengan sari buah koka. Kemudian setelah lulus, Pemberton membuka grosir berupa penjualan eceran ya, menjual bahan baku dari obat-obatan farmasi, baik itu menjual kepada perorangan maupun untuk dijual ke apotek. Kemudian dia juga mengikuti berbagai pameran obat-obat herbal, dan bisnisnya secara lambat tapi pasti itu merangkak dan meraih kesuksesan. Hingga pada akhirnya dia harus mengikuti rekrut untuk wajib militer. Karena di Amerika Serikat ini terjadi perang saudara. Dalam peperangan itu dia menderita luka di bawah perutnya yang amat menyakitkan pada tahun 1865. Banyak veteran perang yang menggunakan morfin untuk mengurangi dan menghilangkan rasa sakit akibat dari tusukan benda-benda tajam tadi. Termasuk Pemberton. Pemberton menjadi seorang yang ketergantungan alias kecanduan dari morfin tadi. Kemudian Pemberton memutuskan untuk mencari dan menemukan agar dia tidak terus ketergantungan, kecanduan dari morfinnya tadi. Pada awal eksperimennya dia menemukan obat penghilang rasa sakit tanpa kandungan opium ya. Kemudian dia menemukan namanya wine koka ya. Kemudian selanjutnya racikan formula yang mengandung ekstrak dari daun koka ini dia buat dalam jumlah yang agak besar ya, tapi terbatas. Akhirnya kisah selanjutnya dia sudah mulai sedikit untuk kehilangan ketergantungan dan digantikan dengan minuman kokain yang berisikan tentang sari buah atau daun koka ya. Kemudian Pemberton meluncurkan produk ini pada tahun 1885. Sekalian juga dia menginformasikan bahwa minuman ini bisa menghilangkan kecanduan dari morfin ya. Kepada rekan-rekannya mantan veteran dari wajib militer itu diinformasikan. Selain itu juga wine koka ini bisa membantu untuk memulihkan shock ya, atau stres, dan mentalnya akan kembali kuat. Kemudian juga dari hasil eksperimennya bahwa wine koka ini bisa memulihkan dan menguatkan syaraf. Air dan soda Pemberton ini terus berkembang setelah adanya larangan dari pemerintah setempat untuk minuman
yang berbahan alkohol, maka Pemberton terus melakukan eksperimen. Kemudian dia khawatir bahwa produk yang dijualnya ini akan segera dilarang oleh pemerintah. Dia terus melakukan eksperimen untuk mencari sampai mendapatkan formula yang baru, sampai dia mampu meracik sirup yang bebas alkohol. Kemudian dikirim ke laboratorium untuk diuji. Kemudian setelah dia memperoleh hasilnya, Pemberton menambahkan pada minuman ini untuk diberikan asam sitrat yang akan bisa melawan rasa manis yang terlalu berlebihan pada sirup ini karena menggunakan bahan dasar gula. Pada tahun 1886, formula ini akhirnya siap untuk diedarkan dengan mengajukan paten. Ya. Dia menghabiskan uang yang sangat besar. Waktu itu dia menghabiskan untuk proses perizinannya sebanyak kurang lebih $70 US. Dan dia mulai memproduksi, kemudian menjual minuman tersebut. Di tahun pertama hanya mampu mendapatkan uang sebesar $50. Ya. Ini tidak sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan. Kemudian Pemberton mencoba untuk memasarkan dengan berkeliling kota Georgia, membagi-bagikan kupon untuk diberikan minuman gratis agar lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat tentang minuman bersoda asam sitrat ya, yang namanya Coca-Cola. Ya. Kemudian tadi Pemberton ini putus asa karena minuman ini tidak laku keras ya. Kemudian sahamnya dijual semuanya karena dia bangkrut begitu. Dan pada saat dia menjelang wafat, dia terkena penyakit kanker ganas. Kemudian Pemberton membutuhkan uang yang banyak untuk pengobatan dan hasil penjualan sahamnya ini habis. Dan dia meninggalkan 1 orang anak dan 1 orang istri dengan kemiskinan. Kurang lebih seperti itu kisah cerita dari Thomas Pemberton. Jadi setelah jatuh di orang kaya, maka minuman ini mulai dibuatkan semacam brosur, baliho, billboard, dan dijual di toko-toko besar, kemudian disimpan di dekat kasir, dan minuman ini laku keras ternyata setelah wafatnya Pemberton. Coba kita masuk ke studi kasus ya. Bentar. Nah. Ya. Nah ini billboard, billboard yang dibuat sedemikian rupa menarik, kemudian diyakinkan bahwa minuman bersoda ini sudah tidak mengandung wine atau heroin dan tidak mengandung alkohol. Dan minuman ini sangat berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit, ketergantungan terhadap obat tadi. Obat yang sebetulnya lambat tapi pasti akan membahayakan tubuh. Ini juga akan memperkuat saluran saraf dan meningkatkan mentalitas. Sehingga produk ini mulai populer ya, setelah ditinggalkan oleh yang menemukannya. Jadi ini kisah yang tragis dari perjalanan hidup Thomas Pemberton. Mari kita lihat kisah selanjutnya ya. Jadi minuman bersoda
dengan asam sitrat, dan sebetulnya tidak ada istimewanya apa sih minuman ini. Tapi kenapa dia bisa mendunia dan dijual dari mulai kota sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ini tidak ada yang mengenal di mana saja, kapan saja, minumlah Coca-Cola. Ya. Ini sosok tampilan John Pemberton ya, yang dibuat patungnya di depan perusahaan Coca-Cola. Ya, seharusnya memang dia punya royalti ya, apalagi dibuatkan patung. Seperti Extra Joss kan, Extra Joss itu siapa itu? Mbah Mijan penunggu Merapi. Ini kan sekarang anak cucunya mendapatkan royalti dari Extra Joss tadi. Karena Mbah Mijan ini, nggak tahu Mbah Mijan atau siapa itu, dijadikan ikon untuk gitu, minuman Extra Joss tadi. Baik, Coca-Cola yang akan kita ceritakan terkait dengan strategi manajemen sumber daya manusia dalam mengatasi persaingan global. Nah, ini perjalanan dari Lambang dari tahun 1886 setelah dijual sahamnya seluruhnya ke seorang kaya, gitu. Dan orang kaya ini betul-betul kreatif, inovatif, mempublikasikan bukan hanya di daerah di Georgia, Amerika Serikat, tapi ini bisa berhasil diperkenalkan ke seantero jagat. Lebih dari 200 negara yang menjual minuman bersoda Coca-Cola. Saya ingat waktu umroh itu, kalau makan kebab pasti minumnya minum Coca-Cola itu di pagi hari. Kalau kita kan anti ya, pagi minum Coca-Cola. Tapi di Mekah ini seolah-olah itu makanan yang apa ya, yang terbiasa begitu dimakan. Habis salat subuh, kemudian jalan menuju maktab itu waktu ibadah haji. Dan di jalan itu membeli kebab, kemudian minumannya minuman Coca-Cola pakai es lagi pagi-pagi. Karena jam 7, setengah 8 itu sudah panas luar biasa di sana. Sepenggalan galah. Ya. Baik, tahun 1886 ya sederhana ini hurufnya. Kemudian tahun 19 ini agak lebay itu. Huruf C-nya berekor. Dan ekornya ternyata memanjang. Sampai tahun 1940 masih seperti itu. Dan 1950 sudah menggunakan background warna merah. Ya. Kemudian huruf C-nya tetap berekor. Bahkan ekornya ada di atas. Dari cola yang kedua. Kemudian 1960, nah dibuat sedemikian rupa sehingga ini menjadi lebih memiliki daya tarik. Dibuat berputar. Kemudian 1985 kembali lagi itu sederhana. 1987 menggunakan variasi background warna merah abu dengan tulisan warna putih. 1990 dikemas lagi menggunakan lingkaran lonjong elif. Kemudian tahun 2000 kotak background merah. Kemudian 2009 sampai saat ini today. Nah, seperti itu. Itulah kreasi ya. Kadang-kadang kreasi itu kembali lagi ke awal. Yang kesemuanya itu untuk menyegarkan, untuk menanamkan image di benak para pelanggannya. Ya. Seolah Coca-Cola ini abadi ya sepanjang masa. Kalau kita lihat Coca-Cola ini betul-betul sajian iklannya sangat menarik. Bahkan dibuat iklan-iklan yang menunjukkan ramah lingkungan. Karena saat ini kan dihembuskan bahwa visi dari perusahaan-perusahaan yang mendunia itu peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap hak asasi manusia, peduli terhadap eco-label, hijau, dan perdamaian dunia. Itu visinya diarahkan ke arah sana. Slogan Coca-Cola tuh dari tahun 1927 ini yang tercatat sampai dengan sekarang. Minumlah Coca-Cola. Minumlah Coca-Cola. Minumlah. Zaman Pak Karno ini ya. Minumlah Coca-Cola. Coca-Cola tentu
Always Coca-Cola, semangat Coca-Cola, segarkan harimu. Segarnya mantap itu Coca-Cola, segarnya mantap, hidup ala Coca-Cola, berhidup ala Coca-Cola. Kemudian 2009 sampai 2010, buka Coca-Cola, buka semangat baru, segarkan semangatmu, buka semangatmu. Kapan saja, di mana saja, minum Coca-Cola. Kadang-kadang dalam iklan terngiang seperti itu waktu saya masih kecil, tahun 70-an ya. 1970. SD-nya saya tahun 70 ya, SD kelas 1 itu. Karena saya lahir tahun 64, kemudian tahun 70 itu kelas 1. Baik, kita masuk ke narasi, deskripsi dari pembuka. Bagaimana deskripsi ini bisa menghantarkan untuk melatar belakangi tentang strategi SDM global dari manajemen Coca-Cola. SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam berbagai perubahan yang ada di dunia ekonomi. Tidak lain untuk menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu mereka yang memiliki keterampilan, berdaya saing yang tinggi, kemudian persaingannya ya sudah melingkupi persaingan menyeluruh global yang sangat kompetitif, sangat tajam satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kondisi ekonomi abad 21 ditandai dengan globalisasi. Tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lainnya. Globalisasi ekonomi merupakan satu proses kegiatan perekonomian dan perdagangan. Ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kampung yang sangat kecil. Kekuatan yang terintegrasi tanpa batas teritorial. Dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi dan transportasi. Beberapa efek dari globalisasi yang dihadapi oleh suatu negara, di mana tadi sudah semakin tipisnya begitu politik dumping atau proteksi terhadap produk-produk luar negeri, karena proses produksi ini bisa dilakukan di negara mana saja. Karena induk perusahaan bisa bergaining, negosiasi dengan negara-negara yang dianggap potensial untuk membuat anak perusahaan dengan membuat produksi di negara tersebut. Tenaga kerja bisa menggunakan tenaga kerja yang bersumber dari mana saja, baik dari induk perusahaan yang disebut dengan parent country, kemudian dari anak perusahaan, host country, dan third country. Ini kaitannya dengan globalisasi ya, terkait dengan sumber tenaga kerja yang bisa digunakan oleh perusahaan multinasional. Berbagai informasi sekarang sudah tidak lagi menjadi hal yang dianggap sulit, karena apapun yang terjadi di berbagai belahan bumi, ini dalam kurun waktu yang singkat bisa terdeteksi. Seperti yang kita monitor bagaimana kondisi peperangan yang terjadi di negara Rusia sana ya, dengan negara yang dianggap menodai begitu kewibawaan negara Rusia, karena negara bagian itu ya seharusnya dia menjaga hubungan karena berbagai fasilitas infrastruktur itu masih dominan dari negara Rusia, tetapi dia mulai bermesraan dengan blok Barat, ya. Dalam hal ini NATO yang dikomandani oleh Amerika Serikat, sehingga Rusia tidak bisa menahan kesabarannya dengan mengancam dan membuktikan ancaman itu, menyerang beberapa fasilitas vital. Sampai hari ke-10 sekarang, ini hampir semua fasilitas
yang ada di negara tersebut sudah dibombardir. Negara itu mengeluh dan meminta pertolongan sama NATO. Dari mulai negara Inggris, negara Perancis, Jerman, ini tidak ada yang berani. Karena Rusia mengancam barang siapa yang memberikan fasilitas dan menghalang-halangi kami untuk melakukan interaksi penyerangan terhadap negara apa itu ya, maka berhadapan dengan nuklir kami. Sehingga NATO lepas tangan. Amerika pun melarang bandaranya untuk digunakan untuk menghimpun kekuatan NATO. Nah, ini terjadi bisa dimonitor setiap detik ya. Demikian juga perusahaan multinasional. Menginginkan informasi apa saja, ya kita tinggal masuk ke Google saja. Apalagi familiar dengan alamat yang ingin kita gali, ingin kita cari informasi. Jadi perdagangan sekarang tidak ada sulitnya. Kita mengandalkan beberapa komoditi, misalnya tahu tempe itu sangat tergantung kepada komoditi bahan dasar kedelai yang diimpor dari Amerika. Karena kita sebagai negara agraris, kita punya fakultas pertanian yang sudah tua, baik di IPB, bahkan di UGM, di UNPAD, di UNAIR, itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang bisa ditunjukkan oleh Amerika, begitu, yang memang gemar meneliti, melakukan cloning, sehingga mampu menghasilkan kedelai dengan bulatan yang sangat besar, bulir yang sangat terang, dan rasa yang begitu lezat ya, dengan kandungan protein yang sangat tinggi. Kalau dibandingkan dengan produk dari hasil tani di Banyuwangi, ini jauh. Hasil dalam negeri kualitasnya lebih jelek, harganya lebih mahal dibandingkan dengan kalau mendatangkan dari Amerika. Harganya lebih murah, kualitasnya lebih tinggi, dan pasti kita ketergantungan. Sehingga masalah perdagangan ini bukan merupakan hal yang menyulitkan. Apapun yang dilakukan kalau memang memiliki daya saing yang tinggi, jadi negara manapun bisa memesan dan mendatangkan produk-produk untuk kebutuhan dalam negerinya. Karena kalau diproduksi di dalam negeri, ini kualitasnya lebih rendah dan harganya bisa jadi lebih mahal. Sehingga ekspor, impor ini bukan sesuatu yang aneh lagi. Sekarang ini menjadi lumrah dan tidak boleh ada penghalang-halangan dengan politik dumping ataupun menerapkan cukai yang terlalu tinggi. Baik, ini kebijakan staf dari Coca-Cola ya, yang diterapkan setelah masa kejayaannya. Jadi berkaitan dengan seleksi karyawan, pada level pertama melibatkan seleksi untuk individu terkait dengan tugas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan manajerial. Kita tahu awalnya Amerika kan lebih mengarah kepada strategi staffing ini berkaitan dengan strategi etnosentrik. Dia menjagokan manajer yang didatangkan dari negara induk. Namun demikian, atas kejadian yang merugikan, di mana para ekspatriat yang ditugaskan ke berbagai negara di mana anak perusahaan itu berada, pulang sebelum masa penugasannya berakhir. Sehingga kebijakan staf ini terus dikaji dan didapatkan mana yang paling memungkinkan. Dari mulai etnosentrik, polisentrik, regiosentrik, dan menemukanlah namanya geosentrik. Dan berikutnya, selain pekerjaan manajerial yang akan memimpin, menduduki posisi kunci, juga tidak kalah pentingnya yaitu pekerjaan operasional. Dari mulai pekerjaan yang sangat memerlukan tingkat keahlian yang tinggi sampai pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan keahlian yang tinggi. Kalau cleaning service kan tidak memerlukan keahlian yang tinggi. Ya hanya membersih-bersih, mengepel,
dan meyakinkan seluruh ruangan ini higienis, dibersihkan, disemprot, dan tidak terindikasi ada bakteri yang berbahaya. Kemudian pada level lainnya, kebijakan staf bisa merupakan alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Di mana setiap perusahaan tentunya memiliki budaya yang mengarah kepada hal-hal untuk meningkatkan produktivitas, disiplin terhadap waktu, kolaborasi untuk membangun sinergi di antara para karyawan, berbagi informasi mereka yang memiliki kelebihan, baik itu kelebihan dari pengalamannya, kelebihan dari talenta, dan ilmu pengetahuannya, sehingga memungkinkan ini akan dijadikan tradisi budaya yang melekat pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kita ketahui dan sudah dibahas, tipe-tipe strategi staffing, ya. Dari mulai etnosentrik yang menjagokan etnisnya, begitu ternyata ini tidak cukup manjur begitu untuk memajukan perusahaan global. Kemudian mencoba untuk polisentrik, dan polisentrik pun tidak manjur karena regenerasi perlu dilakukan secara bertahap gitu ya. Transfer knowledge, transfer skill, dan transfer attitude serta budaya yang harus diterapkan di berbagai anak perusahaan yang memungkinkan perusahaan ini akan terus bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya di tingkat dunia. Demikian juga pendekatan regiosentris. Walaupun dari satu pendekatan ke pendekatan berikutnya ini menunjukkan adanya perbaikan. Dan yang terakhir adalah pendekatan geosentris. Dan pendekatan inilah yang lebih dirasakan manfaatnya besar. Ya. Karena geosentris ini tidak memandang lagi karyawan ini berasal dari mana, dari suku apa, berpaspor warna apa. Yang penting dia bisa menunjukkan eksistensinya, bahwa sosok tersebut betul-betul memiliki loyalitas yang tinggi, berkeinginan untuk memajukan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk berkinerja yang terbaik, yang mengkolaborasikan dari daya pikir, daya terampil, dan daya intuisinya demi kemajuan dan masa depan perusahaan. Makanya pendekatan inilah yang dianggap lebih memungkinkan untuk diterapkan di perusahaan yang namanya Coca-Cola ya. Kemudian istilah ekspatriat atau pekerja asing ya. Jadi sebutan ekspatriat ini bukan hanya yang didatangkan dari induk perusahaan sebagai tenaga asing di perusahaan lokal dari anak perusahaan, tapi juga bisa sebutan ini ditujukan kepada orang-orang yang didapatkan yang bukan dari negara induk, bukan juga dari negara tuan rumah di mana anak perusahaan itu berada, tapi juga ditujukan kepada third country ya. Itu juga ekspatriat. Jadi ekspatriat artinya pekerja asing. Adalah masyarakat dari suatu negara yang bekerja pada beberapa negara. Kemudian tingkat kegagalan orang yang meninggalkan negara asal disebabkan oleh beberapa kesalahan. Nah, kesalahan kebijakan perekrutan utamanya. Jadi karyawan untuk mengidentifikasi individu yang tidak siap ke luar negeri. Artinya, secara umum mereka tidak memiliki kesanggupan untuk beradaptasi dengan budaya. Mereka juga belum memiliki kesiapan anggota keluarganya untuk mendampingi dirinya, baik istri dan anaknya, agar sosok ekspatriat ini menjadi seseorang yang tangguh dan bisa berkinerja tinggi di negara lain. Tentunya biaya ini sangat tinggi ya, harus ditebus oleh perusahaan yang mengirimkan ekspatriat ke negara lain tadi. Baik, walaupun sudah ditawarkan kompensasi yang sangat menjanjikan ya, namun kegagalan ini tidak bisa dihindari. Artinya 40% dari ekspatriat yang dikirim dari induk perusahaan itu dinyatakan gagal. Gagal di sini indikatornya
yang paling mudah dilihat yaitu mereka pulang sebelum masa penugasan berakhir. Kita sudah pernah membahas tentang kompensasi yang dijanjikan untuk diberikan kepada para ekspatriat. Selain gaji dasar ini bisa merujuk kepada induk perusahaan, bisa juga merujuk kepada di mana kebijakan anak perusahaan itu berada. Namun demikian, bagi perusahaan multinasional tentunya ratingnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan rating perusahaan-perusahaan yang ada di negara lokal. Kan begitu. Di antaranya ini kelebihannya yaitu jasa premi asing untuk menghadapi berbagai pekerjaan yang menantang dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Kemudian pembebasan untuk kelebihan pembayaran pajak dan berbagai benefit lainnya yang dijanjikan. Di antaranya tunjangan meninggalkan rumah dan juga biaya perjalanan. Tunjangan untuk pendidikan anak-anak yang dipindahkan dan mencari tempat-tempat sekolah yang setara standarnya dengan sekolah di mana dari negara yang ditinggalkannya. Ya. Kemudian pembayaran pembedaan tarif pajak, jadi ini akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian akan diberikan juga penyesuaian biaya hidup kalau ternyata biaya hidup di negara tempat mereka ditempatkan itu lebih tinggi. Taruhlah yang dicontohkan itu di Jepang. Ya. Jadi dia akan mendapatkan tunjangan kelebihan kemahalan dari biaya hidup. Kemudian tentunya tunjangan relokasi ya, perpindahan dari negara asal ke negara di mana anak perusahaan berada, dan berbagai premium tugas keluar dan kesuksesan. Ini setiap peningkatan dari sebuah grade yang ditunjukkan oleh produktivitas maka akan diimbangi dengan berbagai bonus ya, premium yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Ini masuk ke permasalahan studi kasus ya dari PT Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati bahkan melebihi di 200 negara yang ada di dunia. Kemudian lebih dari 80% pendapatannya dari bisnis luar Amerika. Artinya kalau di dalam Amerika itu hanya 20%, karena 200 negara ini menjual produk yang namanya Coca-Cola, itu 80%-nya didapatkan dari luar Amerika. Kemudian Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimanapun Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal, seperti yang terjadi pada kantor pusat yang ada di Amerika Serikat, tepatnya di Atlanta, tetapi mereka kantor pusatnya bisa berada di mana-mana, sehingga menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal di setiap negara tempat mereka berbisnis. Kalaupun Coca-Cola itu ada di Indonesia, seolah-olah Coca-Cola ini memang memiliki kantor pusatnya di Indonesia, kan, sehingga tidak dianggap sebagai produk asing. Bagaimana pintarnya untuk membuat strategi seperti ini. Jadi Coca-Cola ini sebagai produk yang pusat induk perusahaannya di Atlanta, Amerika Serikat, tetapi mereka penduduk setempat menganggap bahwa Coca-Cola ini berwajah lokal. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan adalah dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional. Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi yang harus kompetitif dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya.
yang terbaik ya tentunya di pasar lokal. 2 kali setahun ini akan dievaluasi terkait dengan gaji. Sehingga gaji ini betul-betul menunjukkan gaji yang kompetitif, yang bisa menghimpun dan mempertahankan orang-orang terbaik di PT Coca-Cola ini. Kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen SDM 2 kali di dalam seminggu untuk staf sumber daya manusia. Dari setiap 25 divisi operasional, sesi ini memberikan gambaran pada filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan dan membicarakan bagaimana bisnis lokal bisa mengartikan filosofi pada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Coca-Cola menemukan bahwa pembagian informasi adalah salah satu keuntungan yang baik dan akan membawa manajemen sumber daya manusia yang profesional secara bersama-sama. Artinya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki talenta yang luar biasa dan punya pengalaman yang banyak, dia akan dijadikan semacam instruktur ya, dan membagikan pengalaman kepada manajer-manajer lain supaya para manajer ini bisa mendapatkan terinspirasi dari manajer yang memiliki multi talenta ini, yang memungkinkan PT Coca-Cola akan terhindar dari biaya pelatihan yang terlalu tinggi. Kelompok manajemen SDM memiliki lebih kurang 500 manajer level atas yang terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai orang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan, dan bisa juga melakukan 2 hal tersebut di lokasi internasional, sehingga memiliki nilai tambah dengan pengalaman internasional untuk dibagikan ke seluruh manajer yang ada di lingkup Coca-Cola. Jadi kesimpulannya, kebijakan staf dari Coca-Cola adalah pendekatan geosentris tadi. Siapa saja, dari negara mana, kemudian suku apa saja, silahkan. Yang penting tunjukkan prestasi untuk kemajuan Coca-Cola. Menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat dalam organisasi tanpa melihat kebangsaan. Coca-Cola menggunakan karyawan lokal di negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola dapat diartikan memiliki strategi global, tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Kemudian strategi manajemen sumber daya Coca-Cola adalah berusaha untuk memasuki pasar sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di negara sasaran tersebut, karena umumnya pekerja lokal lebih mengetahui mengenai seluk-beluk situasi, siap dan bisa memasuki pasar yang ada secara cepat. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahunnya untuk dimobilisasi di dalam rangka memajukan seluruh anak perusahaan yang ada di berbagai cabang. Untuk mengurangi biaya transfer karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global, sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika, yang disebut dengan balance, pendekatan balance ya, menggunakan standar gaji Amerika, kemudian berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan untuk negara di mana mereka ditempatkan. Seperti seorang manajer India pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji Amerika dan tidak menurut standar gaji India maupun Inggris. Tujuan utamanya dari program ini adalah membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa yang akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Itu sekilas lintas, kapan saja, di mana saja, minumannya tetap Coca-Cola. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang 8:30. Kalau ada komentar atau mungkin pertanyaan, silahkan on cam lagi ya. Ini pesertanya alhamdulillah masih tetap 48. Silahkan on cam dulu, saya akan menutup sebelum diakhiri. Nanti saya akan masuk lagi di MJ, G, dan F ya, setengahnya F. Maka silahkan yang merespon dari alur
yang panjang yang saya ceritakan dari mulai alur Uwais Al-Qarni, bagaimana dia wafat secara husnul khotimah dengan kesan yang terbaik begitu ya. Dia seorang yang miskin harta dan sangat populer di penduduk langit. Allah sangat mencintainya. Muhammad Rasulullah menitipkan kepada Sayyidina Umar Utsman untuk mendatangi dan memohonkan, didoakan, karena orang yang soleh seperti Uwais Al-Qarni tidak tertolak doanya. Jadi kalau kita nanti mencari orang yang soleh, kemudian minta didoakan, yaitu dicontohkan oleh Umar yang diinstruksikan oleh Rasulullah. Jangan sampai kayak Thomas Pemberton, ya. Dia meninggalkan anak dan istrinya dengan keadaan keuangan yang sangat sulit, walaupun namanya dikenang sebagai pendiri Coca-Cola, tapi dia tidak meraup dan menikmati keuntungan dari apa yang dirintis. Istiqomah, apapun yang kita lakukan, lillahi ta'ala, istri dan keturunan kita sebagai laki-laki, ini akan dijamin oleh Allah. Silahkan yang sudah on cam untuk bisa berkontribusi, bertanya ya. Silahkan pertanyaannya apa saja lah. Yang penting ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Kita ketemu minggu depan dalam acara yang berbeda, tentunya ujian ya. Tugasnya silahkan dikirim. Jadi tugas yang baik akan menentukan nilai saudara ya, utamanya di semester akhir ya, di pertemuan ke-14 harus sudah ready tuh. Silahkan buat jilidnya yang bagus, daftar isi, dan tata letak. Kalau perlu ada gambar-gambarnya yang menarik di dalamnya, yang menyertai berbagai keterangan penjelasan dari setiap subbahasan. Dan ini akan memberikan kesan yang baik. Mungkin saja akan menular kepada adik kelas saudara nanti. Silakan on cam dulu, sebelum saya foto lagi. Gunandi. Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan yang lainnya on cam. On cam, Pak, ini. Ya, mohon izin bertanya, Pak, mewakili rekan-rekan. Jadi untuk tugas itu berarti sekarang ringkasan dari pertemuan 1 sampai 7 itu dikirim melalui email perwakilan saja atau harus setiap orang dalam kelompok mengirim, Pak? Saya yakinkan inginnya setiap kelompok mewakilkan. Kelompok aja ya, kelompoknya aja. Kalau misalnya ada 4 kelompok, ya 4 kelompok itu yang email ketuanya. Dan itu akan meyakinkan bahwa saudara punya materi bahan ajar untuk dibaca, sehingga UTS-nya betul-betul sudah siap, kan begitu. Nah, sementara penilaiannya nanti di akhir, setelah saya menerima hardnya, fisiknya ya, selain juga ada softnya juga saudara emailkan. Insya Allah, kalau saudara perkuliahannya rajin, kemudian tugasnya bagus, apalagi aktif, nilai A mah dijamin lah. Saya tidak ingin ada nilai yang C, apalagi D, begitu. B juga kalau perlu mah diminimalkan. Kalau perlu nilainya A, minimal A minus, kan begitu. Dan ini sangat tergantung kepada usaha saudara. Karena apapun yang kita dapatkan, itu di ujung ikhtiar kita. Gimana Kang Anton? Mungkin Pak, untuk mengurangi kekeliruan, takut ada kesalahan juga, mau minta emailnya mungkin ditulis di chat itu. Oh boleh. Emailnya kan gampang. Ya, takut salah. Heru R-nya 2 @gmail.com, cuman gitu aja. Nanti saya tulis juga. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau MJE cuma 4 ya, 4 kelompok, nggak usah semuanya. Nanti ketua kelompoknya saja yang mengirim. Insya Allah ya kelas ini. Ini sudah jam 8:30 lebih 5 menit, saya harus istirahat dulu. Makan sarapan dulu. Saudara juga begitu, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu diberikan lindungan, keberkahan, dan kelancaran dari berbagai aktivitas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.